tinggal di Kepulauan Solomon. Anak-anak SMP yang kami cintai hari ini, you semuanya harus tahu bahwa Kepulauan Solomon itu adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Di sana mereka tak punya gadget, mereka di sana tidak punya rumah yang layak seperti kita di Nusantara ini. Mereka tak punya pakaian yang layak untuk mereka pakai. Tapi mereka punya satu yang membuat mereka tetap bertahan hidup. Apa itu? Mereka punya spirit, an-nasyad, ruh. Walaupun mereka di tempat yang sempit, walaupun rumahnya itu tidak layak huni, walaupun mereka tempatnya itu tak enak dipandang mata, tapi itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk bertahan hidup. Dia terus melaju dengan setiap apa yang dia impikan, dia akan mewujudkan impiannya itu. Pernah hari orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon itu, mereka karena sekeliling pohon Solomon itu, sekeliling Kepulauan Solomon itu ada sebuah pohon pipal. Pohonnya tebal banget. Dan di Kepulauan Solomon itu ada pohon yang mana batang dan daunnya sangat rimbun dan tebal sekali. Ketika orang-orang Solomon itu dalam keadaan terbatas, dia ingin menghancurkan pohon ini. Ketika orang-orang Solomon ini ingin membuat ini pohon hancur, mereka tak punya alat, mereka tak punya gergaji, mereka tak punya alat sensor digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Terus bagaimana caranya? Ternyata kelebihan orang Solomon itu dengan spirit di waktu yang sempit, di tempat yang benar-benar mendesak, orang-orang Solomon ini yang berteriak, seluruh warga Solomon, mereka berteriak di sekeliling pohon ini. Mereka mengatakan, dengan izin Tuhan, ini pohon akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Anak-anakku, mereka berteriak selama 40 hari 40 malam. Seluruh warga orang Solomon kumpul semua di sekitar pohon ini, dan mereka berteriak dengan teriakan yang powerful. Hanya dengan spirit teriakan orang-orang Solomon, pohon ini hampir. Kenapa saya katakan ini kepada semua insan Alphaelia? Ternyata spirit bisa mengangkat power energi yang tadi Allah. Maka semua yang hadir hari ini munculkan spirit Anda di zona Ramadan ini. Maka sekarang kalau Anda bertanya, Pak Happy, di tengah pandemi COVID-19 dalam suasana Ramadan pula, terus bagaimana memunculkan spirit kita? Kami sering mengatakan kepada seluruh peserta webinar semenjak Ramadan ini hadir sampai nanti akhir Ramadan, bahwa salah satu kunci untuk menumbuhkan spirit dalam jiwa raga kita adalah, yang pertama, apapun yang kita lakukan di rumah, selama kita komunikasi dengan Rob, selama kita komunikasi dengan orang-orang yang ada dalam rumah, maka jangan sampai kita melakukan segala hal tanpa kita lakukan dengan mind. Mind identik dengan ayat Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, semua identik dengan mind. Maka insan Al-Khairiyah, bendera Al-Khairiyahnya akan terus berkibar karena ruh spirit Al-Khairiyah ini dia punya mind. Guru-gurunya mengajar dengan mind. Direkturnya, Pak Direktur yang terhormat, dia men-share-kan segala knowledge-nya, energinya, waktunya dengan mind. Maka mind identik dengan ayat dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun, semua identik dengan mind. Kenapa Al-Khairiyah berdiri tegak sampai sekarang? Karena di dalamnya ada the power of mind, ada pola pikir yang powerful. Dan yang kedua, teman-teman SMP Al-Khairiyah ini, kenapa you semuanya digerakkan oleh Allah yang tadinya di level anak SD kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6, akhirnya selesai itu kelas 6, masuklah kau ini sekarang ke SMP Al-Khairiyah Surabaya. Kenapa you lakukan semuanya itu dan you bertahan belajar sampai kelas 9 atau kelas 8 atau kelas 7? Karena you melakukan semuanya dengan hati. Kenapa para guru dia bisa menikmati perannya sebagai mu'alim? Karena dia mengajarnya dengan hati. Maka guru yang hebat, murid yang hebat, bukan hanya guru dan murid yang profesional,
Al-Khairiyah lahir dengan spiritnya karena merindukan orang-orang di dalamnya. Laisa faqat muta'ahil, bukan hanya profesional, bal muta'addib, dia berkarakter. Kata-katanya lembut, qaulan layyinan. Anak SMP Al-Khairiyah kalau bertutur kata dengan orang-orang sekitar, tutur katanya lembut. Orang sudah mengira ini pasti dari SMP Alka. Guru-gurunya apalagi Bapak Tori, luar biasa. Kangen saya Bapak Tori ini, kawan saya belajar banyak dari beliau di tentang bicara ini ya. Kenapa anak kata ini hati people? Sekarang dia menggunakan mind. Dia mengajar dengan mind, dia belajar dengan mind, dia belajar membaca Al-Quran dengan mind, tapi hatinya tak berperan di situ. Itu sama bohong kawan. Semua harus sinergi. Dan yang ketiga adalah selain mind, selain heart, yang ketiga adalah semuanya harus melakukan segala sesuatu dengan spirit. Spirit. Andaikan saya ketemu hari ini dengan ratusan anak-anak SMP, pasti saya suruh semuanya angkat tangan kanannya, kemudian mengatakan, ayo Alka, people, semuanya teriakan 3 kunci ini untuk menjadi orang yang spirit powerful dalam diri. Yang pertama adalah mind, yang kedua adalah heart, dan yang ketiga adalah spirit. Orang-orang Solomon, kenapa mereka bertahan di tempat yang sempit, di suasana yang sempit, di tengah wabah sekalipun? Karena mereka selalu identik dengan mind dan heart dan spiritnya. Maka spirit penuh cinta untuk Indonesia melawan COVID-19 ini benar-benar jadi bumerang untuk semua profesi. Gurukah dia, karyawankah dia, direkturkah dia, dokterkah dia, ini jadi kena imbasnya. Tapi untuk teman-teman anak-anak SMP ini, coba setengah Ramadan tetap, jaga kesehatan anak-anakku, jaga jarak dan di rumah aja. Memang ragam ekspresi masyarakat Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 ini macam-macam kan. Anak nggak tahu kalau di Al-Khairiyah ya. Kalau di Jakarta nih ada yang menghadapinya biasa aja, masih ramai itu yang ngabuburit kan. Saya aja ngabuburit hari ini karena saya udah dijadwalkan Bapak Tori untuk bertemu dengan kalian ya. Karena kenapa Kak? Kalau anak saya kan di Jakarta kah, di Bandung kah, ternyata mereka menghadapinya biasa-biasa aja, kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada corona, kayak nggak ada COVID. Ada juga yang menghadapinya dengan cemas, ada yang menghadapinya dengan lelah, hilang harapannya karena COVID ini dan macam-macam. Tapi segmen pertama yang harus saya tekan depan Al-Khairiyah people hari ini adalah, you tulis anak-anakku yang SMP ini. Anda semuanya harus memframe tulisan ini. Berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Anak ulangi anak-anakku SMP, berdoalah sebanyak mungkin dan bersyukurlah sesering mungkin. Anda terus berdoa minta kepada Allah tapi gak pernah bersyukur, itu juga nihil. Jangan sampai pincangkan. Sama dengan munculnya spirit mind, heart, dan juga tadi spirit itu. Maka anak-anakku yang hadir di sini di nuansa bulan Ramadan, udah berapa tahun kita dan berapa kali kita mengikuti nuansa Ramadan ini. Banyak di antara sahabat-sahabat di Al-Khairiyah mungkin dia tak bisa merasakan indahnya Ramadan tahun ini. Ada di antara kita yang merasakan Ramadan sampai 30 kali selama seusianya. Ada mungkin di antara kita yang dia berpuasa Ramadan sudah 20 kali, sudah 30 kali, sesuai usianya. Pak Faturi sudah berapa kali mengikuti melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan? Jawab Pak Faturi. Saya kalau sekarang umur 38 ya, berarti 30 kali Pak. Oke, syukran Pak Faturi, 30 kali ya. Pak Muhammad Abdul, kayak dia lebih interaktif kita hari ini. Ada apa nih? Pak Ya, umur 25 ya baru 20 kalian lah. Oke, syukran Yang terhitung. Antum kan tahu banget ya. Ada yang muncul standby di sini ada Niswah Alkis. Dek, halo, terima audionya. Niswah Alkis. Oke. Assalamualaikum Niswah Alkis. Waalaikumsalam. Niswah kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Niswah udah berapa kali puasa selama umurnya Niswah?
Sudah 10 kali mungkin ya. Off-kan lagi audionya. Kita lanjut. Berapapun jumlah Anda berpuasa, tapi yang paling penting adalah banyak di antara kita, ya Allah, tawwi a'marona, panjangkan umur kami ya Allah. Aku ingin merasakan indahnya buka puasa lagi ya Allah. Aku ingin merasakan indahnya buka puasa dengan keluarga ya Allah. Dan Allah menjawab semua itu dan kita merasakan atmosfer itu hari ini. Siapa yang mengira? Dan ternyata banyak di antara teman-teman kita yang nggak bisa merasakan itu. Mengingatkan seorang ungkapan dari seorang penyair, Syekh Al-Mutanabi pernah berkata, "Ma kullu ma yatamanna al-mar'u yudrikuhu tajriyah bima la tastahi sufun." Seringkali angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan, tapi nelayan yang handal itu bisa menyikapinya dengan cerdik. Bahkan nelayan bisa menjadikannya peluang untuk lebih banyak mendapatkan ikan karena realita yang harus dihadapi. Maka ikhwani wa akhwati fillah, di menit-menit terakhir saya bicara, 15 menit terakhir hari ini, semua yang hadir hari ini spirit harus dimunculkan. Apalagi dalam pandemi COVID-19 seperti nuansa Ramadan hari ini, bagaimana Rasulullah SAW menghadirkan spirit ketika dia berkomunikasi dengan malaikat Jibril untuk bulan Ramadan ini. Kenapa anak katakan ini di segmen terakhir dengan hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau Anda membaca redaksi ini bahwa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar faqala amin amin amin. Bagaimana di sini spirit sang Nabi berkomunikasi dengan malaikat Jibril untuk nuansa Ramadan. Karena saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar dan menaiki 3 anak tangga. Setiap anak tangga Nabi mengatakan amin. Otomatis para sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza? Kenapa kau katakan amin? Apa jawaban sang Nabi hari itu? Jibril mengatakan kepada kata Nabi, faqala li Jibril. Jibril datang kepada syakiyun abdi, celaka umatmu Muhammad, kata Jibril. Ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Celaka umatmu Muhammad, ketika datang bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, itu dosa tak pernah terampuni. Maka di situ dikatakan oleh malaikat Jibril, syaqiyun abdun, celaka umatmu Muhammad. Ini doa malaikat Jibril dan diamini oleh Nabi. Menaiki anak tangga yang kedua, Nabi mengatakan amin. Di situ Rasulullah SAW mengatakan lagi, faqala li Jibril. Jibril membisikkan Nabi, datang kepada syaqiyun abdun, celaka umatmu Muhammad, ba'da adraka walidayhi aw ahadahuma lam yadkhil al jannah. Dia ada kedua orang tuanya tapi tidak bisa menjadikannya masuk surga karena the power of birrul walidain, kekuatan berbuat baik kepada orang tuanya sudah nihil dan tidak ada. Akhirnya karena dia tidak bisa berbuat baik kepada orang tua, yang tidak bisa menghirup arwah surga. Sampai dikatakan malaikat Jibril, syaqiyun abdun, celaka umatmu Muhammad. Dan ketika menaiki anak tangga yang ketiga jemaah, Nabi mengatakan lagi, amin. Seluruh sahabat bertanya lagi, ma kunta tasna'u hadza? Kenapa kau katakan amin di anak tangga yang ketiga? Ternyata Rasulullah SAW mengatakan, faqala li Jibril. Jibril datang lagi kepadaku dan mengatakan, syaqiyun abdun, celaka umatmu Muhammad, ba'da dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Jika disebutkan namamu wahai Muhammad, tapi umatmu tidak pernah bersolawat kepadamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ikhwani wa akhwati fillah, spirit bulan Ramadan di tengah pandemi COVID-19, selain mind, selain heart, selain spirit, adalah spirit yang dikatakan sebagai doanya malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi. Yang pertama adalah semua yang hadir hari ini harus merasakan atmosfer aminnya Nabi di anak tangga yang pertama. Kalau Allah melaknat seorang hamba yang melewati Ramadan tanpa mendapatkan ampunan, ibarat pakaian yang kotor, ikhwani wa akhwat, ketika dimasukkan ke dalam mesin cuci, otomatis itu dibilas itu pakaian, dikasih pewangi, kemudian setelah itu dikasih air yang cukup,
Harapannya ketika ditarik itu pakaian dari mesin cuci, udah dikeringkan, udah langsung gocung dan semerbak wanginya. Kita juga sama ya kawan. Udah hampir pertengahan bulan Ramadan, nuansa nuzul bulan udah terasa. Dan hampir 2 minggu lagi kita harus merasakan nuansa Ramadan ini. Jangan sampai kita seperti pakaian kotor ketika ditarik dari mesin cuci, kita masih tetap kotor dan tidak ada aromanya. Dan yang kedua, spirit bulan Ramadan untuk Al-Khairiyah people adalah aminnya seorang nabi ketika malaikat Jibril mengatakan syaqiyun abdun, celaka umat Muhammad, ba'da adraka walidahi falam yudkhilhu al-jannah. The power of birrul walidain. Anak-anakmu yang baik hatinya, you ingin menjadi orang sukses, you ingin menjadi orang yang benar-benar nafi dan umat. Tuh, ada kedua orang tuamu di situ, ada ibumu di situ. Ketika Anda berteriak kepada saya, Pak Chandra, aku tak suka kalau sudah berbicara ini, karena orang tuaku ini sudah tak adil, Pak. Kalau Anda mengatakan itu, bukankah batu nisannya masih ada? Bukankah masih tercantum nama Anda, namanya di situ, nama orang tua yang kau cintai? Bisakah kau mengatakan Rabbi firli wali walidayya? Bukan hanya lisan yang kau katakan, tapi hati, mind, spirit Anda juga ikut berteriak di situ. Rabbi firli, ampuni aku ya Allah. Wali walidayya, andaikan orang tuaku ini penuh dengan dosa, ampuni ya Allah. Warhamhumah, sayangi mereka ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua dia mengasuh menyayangiku sejak kecil. The power of birrul walidain. Jadi memori kita menjamaah. Jangan sampai kita termasuk orang yang dilaknat oleh Allah dan celaka gara-gara poin kedua ini. Dan yang ketiga adalah sholawat kita kepada Nabi. Sekarang kalau anak tanya nih kepada antum semuanya, akuntum mustaquna bin Nabi. 5.000 orang di Tanah Palu 8 jam sebelum gempa, ketika kami teriakan, apakah kau rindu dengan Nabi? Semua menjawab para muslimin, na'am, ana mustaqun bin Nabi. Ya Pak Haji Chandra, tetaplah pastilah kita ini rindu sama Nabi. Jangankan kita jemaah Al-Khairiyah, jangankan kita, Nabi ada rindu sama kita. Ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat melewati makam dan saat itu apa yang terjadi? Fawaqafan Nabi berhenti sejenak. Dan Nabi tiba-tiba alladzina lam yarawna anhu. Sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, alasna ashabak, bukankah kami ini sahabatmu? Tapi Nabi mengatakan, ana mustaqun, saya rindu ini ladina al-runan, mereka yang belum pernah bertemu dengan aku, mereka yang belum pernah bertatap muka dengan aku, walakin yu'min, percaya kepada aku. Sampai Nabi mengatakan berjanji kepada Allah, jangan sampai saya masuk surga lebih awal sebelum saya memimpin para umat-umatku. Saking cintanya Nabi itu kepada kita. Bukankah Ukasha juga cinta kepada Nabi? Anda mungkin pernah mendengar bagaimana seorang Ukasha, spiritnya Ukasha. Dimanapun Nabi berperang, Ukasha paling depan. Ukasha sering mengatakan kepada para musuh-musuh Nabi, wahai musuh-musuhku, daripada kau membunuh Muhammad, lebih baik kau bunuh aku. Luar biasa spiritnya seorang Ukasha. Tapi apa yang terjadi? Detik-detik Rasul menemui ajalnya. Saat itu Nabi mengatakan di depan mimbar kepada seluruh para sahabat, siapa di antara sahabat-sahabatku yang pernah aku sakiti? Lantas tak ada yang berani, sahabat yang dia berani untuk mengatakan saya ya Rasul, tak ada. Masya Allah. Di situ baik. Bagaimana Bapak? Kita ini seperti terbius ya mendengar cerita antum, tapi waktu ini tinggal 3 menit lagi. Ya. Mungkin bisa kita lanjutkan nanti dengan antum hadir di Al-Khairiyah. Dan untuk yang kali ini mohon ditutup dengan doa sedikit untuk kita semuanya.
Ada Pak Nizar juga di grup ini. Ahlan wa sahlan Pak Nizar, barakallahu fiik. Masya Allah, di menit-menit terakhir saya katanya, apa dari tadi Pak Nizar ya? Standby. Dari tadi. Allahu Akbar, malu Anda dengarkan pada lektur ini. Baik, di menit terakhir kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita dan Al-Khairiyah. Walihadzi kuliha hayya ala tilawati kitabilahil mubin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Spirit Al-Khairiyah harus terus berkibar sampai dunia merasakan atmosfer Al-Khairiyah ini. Allah yubarik fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah sebelum kita akhiri, Pak Nizar mungkin bisa tampil. Pak Nizar bisa tampil Pak. Pak perhatikan dulu. Analisa. Langsung saja monitor aja. Saya monitor top. Sehat ya Pak Nizar ya? Alhamdulillah Pak Edi. Masya Allah. Rindu sama antum ini. Nah, sama, nanti kita sudah after COVID lah, kita ketemu lagi. Amin, amin, amin. Insya Allah. Semoga berkah dan sehat selalu Bapak bersama keluarga. Amin. Terima kasih semuanya, semoga barokah dan kita punya waktu lagi untuk belajar bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.